Setelah kepergian ibunya, Anna dan keluarganya yang terdiri dari 4 orang memutuskan untuk pindah kembali ke rumah lama mereka di desa. Setelah menempuh perjalanan selama 2,5 jam, akhirnya mereka tiba di rumah tua yang sudah sangat usang dan membutuhkan banyak perbaikan. Saat melihat sekeliling, kenangan lama mulai bermunculan di benak Anna. Malam harinya, saat anak-anak ingin mandi, mereka dikejutkan oleh air kotor yang keluar dari pipa. Anna merasa kesal dengan kondisi rumah itu. Dia pun ingin pergi membeli perlengkapan. Tetapi karena sudah lama meninggalkan desa, ia kesulitan memahami dialek setempat. Bahkan, berkomunikasi untuk membeli sesuatu pun menjadi tantangan besar. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke supermarket yang lebih besar. Saat sedang memilih barang, seorang pria asing yang tampan datang dan membantunya. Anna merasa jantungnya berdebar saat melihat pria itu. Setelah pria tersebut pergi, ia masih belum bisa mengendalikan perasaannya. Namun, di tengah lamunannya, ia menyadari bahwa putrinya tiba-tiba menghilang. Ia panik dan mulai mencari ke sana kemari. Beruntung, seorang pria membantunya menemukan sang anak. Pria itu juga menasihatinya untuk lebih fokus menjaga anaknya. Namun, entah mengapa, wajah pria itu membuat Anna merasa kurang nyaman. Setelah seharian yang melelahkan, keluarga Anna pergi ke restoran untuk makan malam. Sayangnya, penduduk setempat terlihat tidak ramah terhadap pendatang. Hanya pria yang telah membantunya mencari anak tadi yang mendekati mereka untuk mengobrol. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tono, seorang kontraktor bangunan di daerah tersebut. Mendengar bahwa Tono telah membantu menemukan anaknya, suami Anna merasa perlu berterima kasih. Karena rumah mereka memang membutuhkan perbaikan, ia pun memutuskan untuk mempercayakan pekerjaan renovasi kepada Tono. Keesokan harinya, ia datang bersama timnya untuk memulai perbaikan rumah. Sementara itu, Anna pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat kembali ke rumah, ia terkejut melihat pria tampan yang ditemuinya di supermarket juga ada di antara para pekerja. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Michelle dan dengan ramah menyapa Anna. Hal ini membuatnya merasa bersemangat. Bahkan saat memasak pun ia terlihat lebih ceria. Sore harinya, Anna mencoba membelah kayu bakar. Melihat hal itu, Michelle langsung datang membantunya. Dengan cekatan, ia berhasil membelah banyak kayu dalam waktu singkat, bahkan sempat mengajari Anna cara melakukannya dengan benar. Mereka pun mulai merasa semakin akrab dan memiliki semacam ikatan yang tak terucapkan. Malam harinya, Tono berbincang dengan Anna dan suaminya. Di sela-sela percakapan, Anna tanpa sengaja menanyakan tentang Michelle. Anehnya, ekspresi Tono berubah seketika, seperti menyembunyikan sesuatu. Hal itu membuat Anna merasa tidak nyaman. Saat kembali ke kamar, Anna menceritakan kecurigaannya kepada suaminya, mengatakan bahwa Tono sepertinya menyimpan sesuatu yang aneh. Namun, suaminya menenangkan dan menyuruhnya untuk tidak berpikir terlalu jauh. Hari-hari berikutnya, Anna dan Michelle semakin sering bertatap mata secara tidak sengaja, seolah ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Sejak kedatangan Michelle, ia sering membantu Anna memasak dan menyiapkan air panas. Suatu hari, ketika mereka berdua berada di dapur tanpa ada orang lain, Michelle memberanikan diri menyentuh ujung pakaian Anna. Anna tidak menolak, bahkan menikmati momen itu. Namun, Michelle tiba-tiba menghentikan tindakannya, membuat Anna merasa kecewa sekaligus lega, mengingat statusnya sebagai seorang istri. Pikiran Anna yang kalut membuat masakannya gosong. Para pekerja yang sudah lelah seharian bekerja pun enggan memakannya, kecuali Michelle yang tanpa ragu menghabiskan makanan tersebut. Hal itu membuat Anna senang, dan tanpa sadar, ia beberapa kali melirik Michelle, lalu dengan hati-hati memastikan suaminya, David, tidak melihatnya. Tidak lama kemudian, mereka kembali menemukan kesempatan untuk berdua. Saat Anna sedang mandi, seorang pekerja tiba-tiba masuk dan tanpa sengaja melihatnya. Anna buru-buru membalikkan badan, tetapi anehnya, ia tidak berteriak meminta tolong. Justru ada perasaan samar yang menggelitik hatinya. Namun, pria itu tidak bertindak lebih jauh. Ia hanya memberitahu Anna bahwa bahan bangunan sudah hampir habis. Seiring waktu, Anna dan Michelle semakin sering berbincang, seolah selalu ada hal yang bisa mereka bahas. Mereka mulai membangun hubungan yang lebih dalam, meski hanya sebatas tatapan dan percakapan. Hingga suatu hari, suami Anna harus pergi keluar kota untuk menjenguk ayahnya yang sakit dan meminta Michelle membantunya membeli bahan bangunan. Kesempatan untuk berduaan pun datang. Saat berbelanja, entah bagaimana, Anna dan Michelle justru berakhir di tepi danau, menikmati pemandangan sambil mengobrol.
Keceriaan Michelle dan wajahnya yang tampan semakin menarik hati Anna. Ia merasa sudah lama tidak merasakan kebebasan seperti ini sejak menikah. Obrolan mereka semakin akrab, hingga akhirnya Michelle berani mencium Anna. Momen itu membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, suaminya memberitahu bahwa ia harus tinggal lebih lama di rumah sakit karena kondisi ayahnya yang memburuk. Mendengar hal itu, Anna merasa senang karena memiliki lebih banyak waktu tanpa suaminya. Namun, belum sempat ia menikmati kesempatan itu, kakak perempuannya tiba-tiba datang berkunjung. Anna dengan antusias mengajak kakaknya berkeliling rumah. Namun, sebagai saudara kandung, kakaknya bisa langsung menangkap sesuatu yang aneh. Begitu melihat Michelle, ia menyadari bahwa pria itu berbeda dari pekerja lainnya, lebih muda dan lebih menarik. Keesokan harinya, saat Anna sedang mandi, kejadian tak terduga terjadi. Michelle hampir kehilangan kendali, tetapi jeritan anak Anna menyadarkannya. Setelah insiden itu, Anna, kakaknya, dan Michelle pergi bersama untuk membeli bahan bangunan. Awalnya mereka bertiga siap berangkat, tetapi kakaknya mulai merasa seperti orang yang tidak diharapkan dalam perjalanan ini. Belum sampai 2 km dari rumah, Anna dan Michelle sudah beberapa kali saling bertatapan melalui kaca spion. Saat melewati area sekolah, Anna tiba-tiba meminta kakaknya turun untuk menjemput anaknya. Kakaknya tidak punya pilihan selain menuruti permintaan itu, dan kini hanya tersisa Anna dan Michelle di dalam mobil. Dengan suasana yang semakin sulit dikendalikan, mereka tidak jadi membeli bahan bangunan. Sebaliknya, mereka malah pergi ke rumah Michelle, di mana semua batasan akhirnya runtuh. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin intens, layaknya pasangan yang baru jatuh cinta. Anna pun semakin sering mencari alasan untuk bertemu Michelle. Bahkan kunjungannya ke rumah pria itu menjadi semakin sering. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, sebelum pulang, kakak Anna hanya bisa memberikan satu nasihat, "Hargailah kehidupanmu yang sekarang." Kata-kata itu membuat Anna tersadar bahwa kakaknya telah mengetahui segalanya. Keesokan harinya, Anna pergi ke rumah Michelle dan menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Meski sudah mengucapkan kata perpisahan, proyek renovasi rumah masih berjalan, sehingga mereka terus bertemu setiap hari. Namun, kejutan lain datang. Anna menyadari dirinya hamil. Perasaan panik menyelimuti dirinya, terutama karena ia sudah memiliki 2 anak. Meskipun telah memutuskan hubungan, daya tarik Michelle terhadapnya tetap kuat. Kedekatan mereka membuat hubungan terlarang ini semakin sulit dihentikan. Di saat yang sama, suaminya akhirnya kembali setelah mengunjungi ayahnya yang sakit. Kehidupan keluarga mereka tampak berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, kontraktor yang menangani renovasi, Tono, datang menemui Anna dan suaminya. Ia mengungkapkan rencananya untuk membangun perusahaan properti dan mengajak mereka berinvestasi. Suami Anna tertarik dengan ide tersebut, tetapi Anna menolaknya. Selain takut kehilangan uang, ia juga tidak menyukai Tono sejak awal. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ia mengetahui rahasia yang seharusnya tersembunyi. Perdebatan tentang investasi itu berlanjut hingga beberapa hari, hingga suatu pagi, Anna mulai merasa mual dan muntah. Panik, ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dugaan terburuknya terkonfirmasi, ia hamil, dan itu bukan anak suaminya. Setelah kembali ke rumah dengan pikiran kalut, Anna melihat anak-anaknya sedang bermain dengan Tono. Ia segera menarik mereka masuk ke dalam rumah, tetapi sebelum sempat menutup pintu, Tono mengeluarkan beberapa foto. Ternyata, pria itu sudah lama mengetahui hubungan gelapnya dengan Michelle dan diam-diam telah mengabadikan bukti. Tono mengancam Anna dengan sebuah foto. "Kalau kamu tidak setuju untuk berinvestasi, aku akan menyebarkan foto ini," katanya dengan tegas. Anna merasa tertekan oleh ancaman tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain menyetujui investasi itu. Suaminya tidak curiga sama sekali dengan perubahan sikap Anna yang mendadak. Setelah urusan investasi selesai, Anna justru mulai memikirkan masalah lain. Bagaimana dengan anaknya? Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Anna dan suaminya menerima undangan dari Tono untuk menghadiri pesta di rumahnya. Saat tiba di sana, barulah Anna menyadari bahwa Tono jauh lebih kaya dari yang ia bayangkan. Namun, dia sama sekali tidak bersemangat untuk berbaur dengan para tamu, sampai matanya tertuju pada foto keluarga yang terpajang di rumah itu. Betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa anak laki-laki dalam foto itu adalah Michelle, pria yang selama ini dia sukai. Saat itu juga, Anna merasa kepalanya pening.
Dia mulai mengingat kembali bagaimana Michelle pertama kali mengajaknya berbicara di supermarket, kemudian tiba-tiba muncul di rumahnya, bersikap manis kepadanya, hingga akhirnya membuatnya jatuh ke dalam jebakan. Seketika, Anna menyadari satu hal. Semua ini mungkin hanyalah rencana busuk Tono dan putranya untuk mendapatkan investasinya. Hatinya hancur. Dengan penuh amarah, dia mencari Michelle dan langsung mengungkapkan semua dugaannya. Sekarang, yang tersisa dalam dirinya hanyalah rasa muak terhadap pria itu. Pertengkaran besar pun pecah di antara mereka. Anna semakin emosi, hingga akhirnya Michelle menamparnya. Saat itu juga, keduanya terdiam. Sementara dari kejauhan, Tony hanya dia menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, saat Anna mengantar anaknya ke sekolah, suaminya terus-menerus meneleponnya tanpa henti. Anna tidak berani menjawab. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya, dia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada suaminya. Namun, sebelum sempat melakukannya, ternyata Tony sudah lebih dulu memberitahu suaminya tentang kejadian semalam. Suaminya yang marah besar langsung mengonfrontasi Anna. Pertengkaran mereka semakin memanas. Dalam keadaan emosional, Anna menatap Tono dengan penuh kebencian dan tiba-tiba mendorongnya dengan kasar. Sialnya, di sekitar mereka ada alat pemotong pohon yang belum sempat dipindahkan. Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Anna. Dia dibawa ke kantor polisi dan menghabiskan 1 malam di dalam sel. Masih belum bisa mempercayai kejadian yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, pintu sel terbuka. Tanpa diduga, Anna dibebaskan. Saat keluar, dia melihat suaminya sudah menunggunya di ruang tunggu. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, seseorang muncul dengan borgol di tangannya, Michelle. Ternyata, Michelle telah mengaku bertanggung jawab atas kematian tersebut untuk melindungi Anna. Dia mengambil alih kesalahan itu dan menerima hukuman atas kejahatan yang terjadi. Michelle mengakui bahwa dia benar-benar mencintai Anna. Tidak ada rencana atau konspirasi. Semua perasaannya tulus. Setelah kembali ke rumah, suaminya tidak banyak bicara. Tapi Anna tahu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Kini, yang ada di pikirannya hanyalah menunggu Michelle kembali. Selain itu, dia telah memutuskan untuk melahirkan anak yang dikandungnya.